adanya public hearing Raperda tentang pesantren ini, maka Raperda tentang pesantren harus juga mengantisipasi munculnya berbagai pondok-pondok pesantren yang abal-abal sifatnya, karena bisa jadi kemudian ada blessing in disguise, ada berkah tersembunyi dari beberapa orang untuk ini ada situasi yang menguntungkan, kemudian mereka mendirikan rame-rame mendirikan pondok pesantren. Saya yakin itu akan terseleksi dengan sendirinya, karena di dalam Raperda itu akan dibahas berbagai indikator-indikator pondok pesantren yang layak untuk mendapatkan pendampingan dan bantuan pemberdayaan pesantren, sehingga kemungkinan munculnya pondok pesantren yang sifatnya abal-abal akan bisa diantisipasi sejak awal. Gitu. Sebenarnya ada temuan nggak, Pak? Selama ini tidak. Selama ini menurut saya memang belum pernah ada pondok pesantren abal-abal. Karena hampir semua pondok pesantren itu kan syarat pondok pesantren kan ada kiai, ada santri, ada proses pembelajaran, ada masjid dan sebagainya. Nah, syarat itu sudah terpenuhi, maka dia layak disebut sebagai pondok pesantren. Bahwa kemudian dalam proses pembelajaran ada anomali, ada sesuatu yang menyimpang, itu hal lain. Tetapi indikator berdirinya pondok pesantren sudah jelas di situ. Ada kiai, ada pesantren, ada santri, ada masjid, ada kitab kuning, ada proses pembelajaran yang terbangun di sana. Sehingga kalau tidak ada proses seperti itu, maka bisa jadi itu bukan pondok pesantren. Maka indikator yang ditetapkan bahwa sebuah lembaga itu disebut pondok pesantren juga harus jelas. Dan itu insya Allah dalam Raperda pesantren semuanya tercantum dengan begitu jelas. Kira-kira jumlah pondok pesantren di Jawa Timur sampai berapa? Antara data dari Kemenak dengan data dari Robita Mahat Islamiyah itu berbeda. Ya kan, kalau dari Kemenak itu sekitar 6 ribuan pondok pesantren dari Kemenak. Mungkin indikatornya adalah pesantren yang resmi dan tercatat di dalam Kementerian Agama. Tetapi kan juga ada pondok-pondok pesantren yang tidak mau melaporkan karena syarat untuk menjadi pondok pesantren mungkin agak rigid, sehingga ada beberapa pondok pesantren tidak melaporkan keberadaannya di Kementerian Agama, dan itu jumlahnya bisa sangat banyak itu. Makanya ada ketimpangan antara jumlah pondok pesantren dari data Kementerian Agama dengan jumlah pondok pesantren dari organisasi massa seperti NU dan Muhammadiyah itu. Sehingga ini memang betul-betul perlu ada cross check secara valid.